Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami. Anggotanya yang pertama Elnisa Natasha Ondra, kedua Herman Sofani Sarmahas, saya sendiri sebagai question dan answer di presentasi nantinya. Dan yang ketiga itu adalah Melina GE, Thomas Firdaus Sarmaha, dan yang kelima Matia Clarita Manal. Di sini saya akan membahas mengenai elemen bauran pemasaran. Yang pertama definisinya. Bauran pemasaran sendiri ataupun marketing mix adalah kombinasi dari berbagai elemen yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dan memenuhi kebutuhan konsumen. Konsep ini kami cuma menggunakan empat konsep. Yang pertama itu adalah elemen bauran pemasaran. Yang pertama produk, di mana produk ini merupakan barang yang kita ciptakan, barang atau jasa yang kita buat dengan tujuan untuk dipasarkan kepada konsumen ataupun pelanggan. Yang kedua itu adalah harga, price, di mana harga ini juga menentukan adanya keberhasilan dan kelanjutan daripada usaha kita sendiri. Dengan menentukan harga yang baik, maka kita harus melakukan yang namanya analisis pasar, analisis ekonomi, untuk memastikan apakah harga yang kita tetapkan itu bisa membuat konsumen kita sanggup dalam membeli dan menggunakan produk yang kita ciptakan sendiri. Yang ketiga itu adalah tempat. Tempat ini bisa dibagi dua, tempat untuk memproduksi dan tempat untuk memasarkan. Kalau tempat untuk memproduksi itu adalah pada pabrik itu sendiri, pada perusahaan itu sendiri, di mana di dalam pabrik itu ataupun perusahaan itu kita bisa melihat tempat yang baik untuk melakukan yang namanya pembuatan produksi atau proses produksi barang ataupun jasa. Dan yang keempat itu adalah promosi. Promosi dalam hal ini adalah bagaimana perusahaan ataupun di bidang pemasaran mampu mempromosikan, memperkenalkan barang yang diciptakan ataupun produk yang dibuat kepada konsumen dengan tujuan agar barang tersebut mampu oleh para konsumen ataupun calon pelanggan dengan menentukan harga produk ataupun promosinya itu sendiri. Selanjutnya itu adalah pada pentingnya bauran pemasaran dalam strategis. Materi ini akan dijelaskan oleh kawan kami yang mempresentasikan di orang seterusnya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya bauran pemasaran dalam strategi bisnis. Di sini ada beberapa 5 poin untuk pentingnya bauran pemasaran dalam strategi bisnis. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan menambahkan elemen dalam bauran pemasaran, perusahaan dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Maksudnya penjelasan singkat dari memenuhi kebutuhan konsumen yaitu menyesuaikan produk dengan referensi konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contoh singkat dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu sebuah minimarket menerapkan bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menyediakan produk lengkap, menawarkan harga promo, memilih lokasi strategis dekat perumahan dan mengadakan diskon mingguan. Strategi ini memastikan konsumen mudah mendapatkan barang dan harga terjangkau dan minat pembeli itu agar lebih menarik. Kedua, menciptakan keunggulan kompetitif. Penggunaan bauran pemasaran yang tepat dapat membedakan produk dari pesaing sehingga memberi nilai tambah bagi konsumen. Penjelasan singkatnya yaitu membuat produk dari berbagai pesaing mendapatkan nilai bagi konsumen. Yang ketiga, memaksimalkan penjualan. Strategi pemasaran yang efektif akan menarik lebih banyak konsumen, meningkatkan penjualan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Maksud dari memaksimalkan penjualan ini, strategi pemasaran efektif menarik lebih banyak konsumen agar lebih minat dengan penjualan yang mereka kelola dan mendukung pertumbuhan bisnis juga agar meningkat bisnis yang mereka adakan meningkat nilainya. Keempat yaitu fleksibilitas. Bauran pemasaran dapat disesuaikan dengan perubahan pasar, tren, dan referensi konsumen sehingga perusahaan tetap relevan dan kompetitif. Penjelasan singkat dari fleksibilitas ini yaitu bauran pemasaran dapat disesuaikan dengan perubahan pasar untuk tetap relevan.
Yang kelima, komunikasi yang efektif. Elemen promosi dapat dalam bauran pemasaran membantu perusahaan untuk menyampaikan pesan yang jelas untuk menyampaikan barang-barang yang menarik dalam target pasar. Penjelasan singkatnya itu komunikasi yang efektif itu promosi menyampaikan pesan yang jelas kepada masyarakat atau kepada target pasar untuk komunikasinya itu lebih efektif. Jadi dari poin-poin pentingnya bauran pemasaran ini, poin utamanya atau tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perusahaan. Baik, saya akan membahas tentang definisi elemen people. Elemen people dalam elemen pemasaran ini merujuk pada semua individu yang terlibat antara interaksi perusahaan dengan konsumen, termasuk karyawan, pelanggan, dan pihak terkait lainnya. Ada juga pendapat umum mengenai elemen people dalam bauran pemasaran. Yang pertama itu, peran karyawan dalam pemasaran. Karyawan merupakan garda terdepan dalam interaksi dengan konsumen, yang dimana ini dapat mempengaruhi persepsi dan pengalaman konsumen dengan pelayanan yang kita berikan. Contohnya itu seorang pelayan restoran. Seorang pelayan restoran yang memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggannya atau konsumen, yang dimana dengan memberikan ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Ini juga dapat mendorong mereka untuk kembali lagi atau merekomendasikan restoran kita kepada orang lain. Kedua, konsumen sebagai fokus utama. Dalam bauran pemasaran, konsumen menjadi fokus utama karena produk dan layanan harus memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Oleh karena itu, pentingnya bagi perusahaan untuk memahami perilaku dan preferensi konsumen agar pada saat menawarkan produk itu sesuai apa yang mereka inginkan. Ketiga, pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna ini yaitu pengalaman baik atau buruk dari si pengguna atau perusahaan dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Ini mengacu pada bagaimana pelanggan merasakan interaksi dengan produk dan layanan dari kita atau dari perusahaan. Baik, yang keempat, pengaruh teknologi pada elemen people. Teknologi sangat mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen dan karyawan, yang dimana teknologi ini memungkinkan memberikan pelayanan yang cepat dengan konsumen, efisien dan personal. Selain itu, teknologi juga dapat mempermudah perusahaan dalam memproses pemasaran dengan menggunakan data untuk memahami perilaku konsumen. Baik, sekian dari pembahasan saya. Inti dari pembahasan saya ini yaitu elemen people ini merupakan aspek atau kunci dalam menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen. Sekian dan terima kasih. Baik, pentingnya elemen people. Elemen people dalam bisnis, terutama dalam interaksi antara karyawan dan pelanggan, sangat penting karena berbagai alasan yang mempengaruhi kesuksesan jangka panjang perusahaan. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai elemen-elemen yang disebutkan. Yang pertama, kualitas layanan. Karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan adalah wajah perusahaan. Kualitas layanan yang mereka berikan sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Jika karyawan ramah, responsif, dan profesional, pelanggan akan merasa dihargai dan dilayani dengan baik, yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kedua, resolusi masalah. Kemampuan karyawan untuk dengan cepat dan efektif mengenai masalah atau keluhan pelanggan adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan. Pelanggan menghargai ketika masalah mereka ditangani dengan baik, dan karyawan yang terlatih dalam keterampilan pemecahan masalah dapat menghindari eskalasi yang merugikan perusahaan. Ketiga, emosi dan hubungan. Interaksi antara karyawan dan pelanggan seringkali melibatkan elemen emosional. Karyawan yang dapat membangun hubungan baik dengan pengalaman dengan memperlihatkan empati dan perhatian, menciptakan ikatan yang lebih kuat. Ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Keempat, citra perusahaan. Karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan langsung mempengaruhi citra perusahaan di mata publik. Sikap positif dan profesional dari karyawan dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sedangkan interaksi yang buruk dapat merusak citra secara signifikan. Kelima, umpan balik dan inovasi.
Karyawan di garis depan seringkali menerima umpan balik langsung dari pelanggan, baik dalam bentuk pujian maupun keluhan. Informasi ini bisa sangat berharga bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan atau inovasi dalam produk dan layanan. Karyawan yang diberdayakan untuk menyampaikan umpan balik pelanggan dapat menjadi agen perubahan yang penting dalam organisasi. Secara keseluruhan, elemen people sangat krusial dalam membentuk pengalaman pelanggan, reputasi perusahaan, serta inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, opini pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah penjelasan bagaimana opini pelanggan mempengaruhi elemen-elemen yang disebutkan. Pertama, kualitas produk atau layanan. Opini pelanggan seringkali mencerminkan persepsi mereka terhadap kualitas produk atau layanan. Jika mayoritas opini atau ulasan menunjukkan bahwa produk berkualitas baik, ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan baru. Sebaliknya, opini negatif tentang kualitas bisa merusak reputasi produk, menyebabkan penurunan penjualan. Kedua, pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan adalah inti dari setiap interaksi mereka dengan bisnis. Opini pelanggan mengenai pengalaman ini, seperti layanan yang ramah atau proses yang mudah, dapat mempengaruhi keputusan pembelian calon pelanggan lainnya. Pelanggan yang puas cenderung membagikan pengalaman positif, sementara pengalaman negatif dapat menyebar lebih cepat dan lebih luas. Ketiga, ulasan dan rekomendasi. Ulasan online dan rekomendasi dari mulut ke mulut sangat berpengaruh pada keputusan pembelian orang lain. Opini pelanggan yang diungkapkan melalui platform seperti Google, media sosial, atau Form seringkali menjadi referensi utama bagi calon pelanggan dalam memilih produk atau layanan tertentu. 4. Harga dan nilai. Opini pelanggan juga mempengaruhi persepsi tentang apakah harga yang ditawarkan sebanding dengan nilai yang diterima. Jika pelanggan merasa produk atau layanan memberikan nilai lebih dibandingkan dengan harganya, mereka cenderung memberikan ulasan positif yang dapat mendorong calon pelanggan untuk membeli. Kelima, merek dan citra perusahaan. Opini pelanggan, terutama yang bersifat publik, sangat mempengaruhi citra perusahaan. Reputasi merek bisa terbentuk dari bagaimana pelanggan berbicara tentang pengalaman mereka. Citra merek yang kuat dibangun dari opini positif yang konsisten mengenai produk dan layanan dan interaksi pelanggan. Keenam, inovasi dan fitur. Feedback dari opini pelanggan dapat menjadi sumber inspirasi bagi perusahaan untuk melakukan inovasi. Pelanggan sering memberikan saran tentang fitur-fitur baru atau peningkatan produk yang mereka inginkan. Mendengarkan opini ini membantu perusahaan tetap relevan dan kompetitif di pasar. Ketujuh, layanan pelanggan. Opini mengenai layanan pelanggan sangat penting, terutama dalam industri yang sangat kompetitif. Pelanggan sering menilai perusahaan berdasarkan bagaimana mereka diberlakukan saat menghubungi layanan pelanggan. Opini positif dapat membangun kepercayaan dan loyalitas, sementara layanan pelanggan yang buruk dapat merusak hubungan dengan pelanggan. 8. Ketersediaan dan aksesibilitas. Opini pelanggan juga dapat mencangkup pandangan mereka tentang kemudahan mengakses produk atau layanan, ketersediaan produk yang baik, kemudahan proses pembelian, serta kenyamanan pengiriman atau akses layanan berkontribusi pada pengalaman keseluruhan pelanggan. Dan opini ini dapat mempengaruhi persepsi pasar secara lebih luas. Secara keseluruhan, opini pelanggan adalah faktor kunci yang dapat mempengaruhi hampir semua aspek dari produk atau layanan bisnis, serta kesuksesan jangka panjang perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Perlu kita ketahui apa sih pengertian dari pelatihan pengembangan karyawan. Pelatihan ini merupakan upaya peningkatan kemampuan jangka pendek, sedangkan pengembangan merupakan peningkatan kompetensi karyawan untuk persiapan mengembangkan tanggung jawab yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Perlu kita ketahui ada 7 pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu nomor 1 yaitu peningkatan keterampilan layanan pelanggan. Ini pelatihan yang baik dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dengan interaksi karyawan dengan pelanggan. Karyawan yang terlatih akan lebih mampu menangani pertanyaan dan keluhan dengan efektif. Yang kedua yaitu pemahaman produk yang mendalam. Ini karyawan yang mendapatkan pelatihan mengenai produk dan layanan akan lebih tahu dan dapat memberikan informasi yang akurat dengan pelanggan. Ini meningkatkan kepercayaan dengan pelanggan terhadap perusahaan.
Yang ketiga yaitu penerapan nilai perusahaan. Ini yang dimaksud dengan pelatihan membantu karyawan memahami nilai dan budaya perusahaan yang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan pelanggan. Karyawan yang menghayati nilai-nilai tersebut cenderung memberikan layanan yang lebih konsisten dan positif. Yang keempat yaitu adaptasi terhadap perubahan. Ini pelatihan berkelanjutan membantu karyawan untuk tetap update dengan perubahan dalam produk, layanan, dan tren pasar. Nomor 5 yaitu pengembangan empati dan keterampilan sosial. Ini merupakan pelatihan juga dapat fokus pada pengembangan empati dan keterampilan sosial yang penting dalam menciptakan hubungan positif dengan pelanggan. Yang keenam yaitu meningkatkan moral dan motivasi karyawan. Ini yang dimaksud dengan karyawan yang merasa didukung melalui pelatihan dan pengembangan akan lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka. Yang ketujuh yaitu penyelesaian masalah yang efektif. Pelatihan dalam manajemen konflik dan penyelesaian masalah membuat karyawan lebih siap untuk menangani situasi sulit dengan cara yang konstruktif, mengubah pengalaman negatif menjadi positif bagi pelanggan. Perlu kita ketahui juga ada 3 strategis mengelola elemen people. Yang pertama yaitu rekrutmen yang selektif. Perusahaan perlu melakukan rekrutmen yang selektif untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan karyawan yang tidak hanya memiliki keterampilan yang dibutuhkan tetapi juga mampu berinteraksi dengan baik dengan pelanggan. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. Ini perusahaan harus memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dan melayani pelanggan dan menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu membangun hubungan dengan pelanggan. Ini membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui komunikasi yang terbuka dan mendengarkan masukan dari mereka sangat